Puji Tuhan ya, Tuhan itu luar biasa. Ada hal kecil, ada hal besar, Tuhan hadir. Mari kita saat ini, kita mau bawa hidup kita lebih di dalam Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita. Gak mau melihat Tuhan atas kesaksian teman-teman yang tadi kita dengar. Betapa Tuhan itu baik. Mungkin hal yang sangat sepele. Mungkin hal yang mungkin kita tidak pernah perhitungkan sama sekali. Oh cuma begini aja. Tapi Tuhan bekerja. Tuhan memelihara setiap hidup kita. Tuhan memegang setiap nafas hidup kita. Mari saat ini kita mau menyembah Dia. Dialah sumber segalanya. Yesus. 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 Setiap langkahku Engkau selalu mengertaku saat terendahku, tetap Kau pegangku. Datang padamu dengan apapun keadaanku, Roh-Mu penuhiku, memulihkanku, menyembah-Mu, menikmati hadir-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenalku, menyembah-Mu, menikmati kasih-Mu. Ku berikan hidupku yang terbaik bagi-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri untuk menaikkan pujian ini, penyembahan ini. Datang padamu Tuhan, langkahku dengan apapun keadaanku, Roh-Mu penuhiku, memulihkanku, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menikmati hadir-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenalku, menyembah-Mu, menikmati kasih-Mu. Ku berikan hidupku yang terbaik. Menyembah-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, menyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu Yesus.
menikmati hadir-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenalku. Menyembah-Mu, menikmati kasih-Mu. Ku berikan hidupku yang terbaik bagi-Mu. Oh, hanya bagi-Mu Yesus, kami datang menyembah-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan sama-sama. Menyembah-Mu, menikmati hadir-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenalku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, menikmati kasih-Mu. Ku berikan hidupku yang terbaik bagi-Mu. Menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu Yesus, menikmati hadir-Mu. Hanya Kau Tuhan pribadi yang mengenalku. Menyembah-Mu, menikmati kasih-Mu. Ku berikan hidupku yang terbaik bagi-Mu. Dengan segenap hati kita dan segenap perasaan kita, pikiran kita, katakan Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menikmati hadir-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenalku. Yesus, Menyembah-Mu, menikmati kasih-Mu. Ku berikan hidupku yang terbaik bagi-Mu. ku berikan hidupku Tuhan, Ku berikan hidupku yang terbaik bagi-Mu. oh, berikan hidupku, Ku berikan hidupku yang terbaik bagi-Mu. Berikan hidupku, inilah yang terbaik bagi-Mu. menyembah-Mu Yesus, Mau hanya menikmati menyembah-Mu kasih-Mu, Tuhan, menikmati hadir-Mu.
berikan hidupku. Hanya Kaulah mau menikmati kasih-Mu dalam hadirat-Mu. sembah Kau Tuhan. Segala kemuliaan Kaulah Raja, tiada yang seperti-Mu. Hadirat-Mu Tuhan bersama dalam kami, membawa kami Tuhan bersama-Mu, bersama-Mu. nikmati kasih-Mu. Nikmati hadirat-Mu. Biarlah kita bersama dengan Tuhan saat ini. Kita pejamkan mata kita dalam 1 menit, merasakan kehadiran Tuhan dan jamahan Tuhan. Ya benar Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dan segala perbuatan-perbuatan dahsyat dan ajaib yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, kami membawa segala keberadaan kami, segala keterbatasan dan kekurangan kami, dan biarlah pada malam hari ini Engkau yang boleh menyatakan kasih-Mu atas setiap kami di tempat ini. Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kami. Singkirkanlah setiap penghalang-penghalang sabda-Mu. Singkirkanlah setiap hal-hal yang boleh menghalangi kasih-Mu boleh tercurah dalam hati kami pada malam hari ini. Dan biar kiranya
ketika firman-Mu boleh ditaburkan, firman ini boleh berbuah di dalam hati kami dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, hamba-Mu persembahkan seluruh hidup hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu, biar Engkau yang sembunyikan di balik salib-Mu, dan kalau pada malam hari ini Engkau dengan belas kasih-Mu boleh mengizinkan hamba-Mu boleh berbicara, kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menyertai setiap kami semua, dan kami mau bawa segenap hati kami untuk boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami persembahkan segala hati kami dan keberadaan kami untuk boleh mendengarkan sabda-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi di dalam Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan serial dari tema kita di dalam bulan Februari ini. Dan kalau di minggu yang kemarin, teman-teman yang terkasih, kita sudah sama-sama melihat tentang tema yang berhubungan dengan dark moment, di mana di dalam tema minggu kemarin kita sama-sama boleh melihat bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita semua pribadi lepas pribadi, kita tidak satupun dari kita itu yang tidak pernah mengalami yang namanya dark moments. Kalau dibilang mungkin di bahasanya yang sederhana adalah masa-masa yang gelap. Tidak satupun dari kita yang tidak pernah mengalami masa-masa gelap dalam hidupnya kita. Namun di dalam masa-masa yang gelap itu, pada malam hari ini Tuhan ingin menguatkan kita semua di tempat ini. Kalau tema di dalam yang diberikan di dalam malam hari ini itu dengan tema Divine Love, dan ayat yang kita sama-sama jadikan jadi patokan dan penguatan bagi kita itu ada di Yeremia 31 ayat 3. Boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu dan teman-teman? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita ada masanya mungkin ada yang berpikir, oh saya nggak mengalami masa-masa gelap yang kayak bagaimana. Nah mungkin kita nggak mengalami kayak musibah yang sangat besar sekali sampai bikin kita kayak stres dan depresi. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan kita tanpa kita sadari ada begitu banyak masa-masa dalam hidup kita itu yang rasanya itu sangat gelap. Salah satunya mungkin ketika kita memiliki hati yang lelah, mungkin setiap kali kita datang dan kita berdoa, kita merasa hatinya kita kosong. Ataukah mungkin seringkali kita lelah karena kita punya pergumulan yang tidak selesai-selesai. Nah pada malam hari ini, Tuhan ingin menguatkan kita melalui ayat di dalam Yeremia 31 ayat 3, bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Di sini dia bukan bilang, aku akan mengasihi, bukan. Dia bukan bilang juga aku pernah mengasihi, tetapi di sini dikatakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya bahwa Tuhan terus menyatakan kasihnya untuk kita semua. Dan pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk melihat kisah yang dituliskan di dalam Yeremia 31 ayat 3. Sebenarnya ini kisahnya cukup panjang. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman suka dengar cerita, Bapak Ibu dan teman-teman pulang dari sini bisa buka kembali kitab Daniel dan baca kembali kitab Yeremia. Kenapa? Karena enggak mungkin saya bacakan ini semua di sini kan, nanti kita enggak pulang gitu. Tetapi kisah yang saya akan ceritakan pada malam hari ini sangat berkaitan dengan pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel di dalam masa-masa mereka itu mengalami sesuatu yang buruk. Kalau bisa dibilang adalah masa tergelap yang mereka lalui, itu adalah ketika mereka dibuang ke Babel. Nah, di dalam kitab Yeremia 31 ayat 3, sebenarnya ini pesan yang disampaikan, sabda Tuhan yang disampaikan oleh oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia, waktu itu disampaikan bukan saat bangsa Israel lagi dalam keadaan yang happy, bukan saat dalam waktu itu dalam keadaan bangsa Israel lagi berjaya.
Tetapi waktu itu bangsa Israel lagi dalam keadaan yang sangat terpuruk. Kenapa? Karena ini kisah adalah kisah yang sangat famous. Bahkan sampai hari ini pun banyak, kalau orang-orang tua kan sering-sering dengar lagunya apa itu? Yang orang-orang dulu, By the river on Babylon. Kan ada yang pernah dengar toh? Nah kalau yang tahu itu lagu bisa jadi tebak, pasti angkanya sudah di atas rata-rata gitu. Karena itu katanya lagu lama sekali. Nah tetapi saking terkenalnya kisah tentang bangsa Israel ini adalah waktu itu ketika bangsa Israel ceritanya diizinkan Tuhan untuk mengalami pembuangan di Babel. Yang mereka alami waktu itu adalah bukan hal yang kecil. Karena mereka kehilangan tanah air mereka. Ceritanya waktu itu Yerusalem ceritanya seperti kayak diluluhlantahkan begitulah. Bait Allah yang jadi kebanggaan mereka itu dibakar dan mereka diusir dari tanah dari Yerusalem waktu itu untuk pergi ke Babilonia. Nah, waktu itu Nabi Yeremia menyampaikan sabda Tuhan ini yang tadi kita baca sama-sama, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi waktu Yeremia disuruh menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel sedang tidak baik-baik saja. Coba kayak kita lagi dalam kondisi terpuruk dan bermasalah, terus tiba-tiba ada orang bilang sama kita, Tuhan sayang banget sama kau. Kira-kira bagaimana perasaannya kita? Kita rasa kayak, hah? Tuhan sayang sama saya. Mungkin kita bisa sampai ketawa-ketawa tidak merasa itu masuk akal. Kenapa? Karena seringkali ketika kita mendengar Tuhan mengasihi kita, kita merasa bahwa ketika kata mengasihi kita itu harus sesuai dengan yang kita mau. Berarti kalau kita dengar Tuhan bilang Tuhan sayang sama saya, berarti harusnya hidupku itu happy, hidupku senang-senang, tidak ada masalah, tidak ada orang yang jahati saya, tidak ada orang yang mengkhianati saya, tidak ada orang yang melukai hati saya. Tetapi Bapak Ibu mau tahu, ketika pesan ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, waktu itu bangsa Israel lagi dalam kondisi yang sangat terpuruk. Kayak seperti tadi saya cerita, mereka bukan cuma kehilangan tanah air, mereka bukan cuma kehilangan bait Allah, tetapi mereka kehilangan identitas mereka. Karena selama ini kan mereka itu menganggap mereka adalah bangsa pilihan, orang terpilih. Coba kita bayangkan, nah kalau kita rasa kita orang yang paling disayang Tuhan, terus ternyata kita seperti dibuang. Itu perasaan yang paling tidak enak yang kita alami dalam kehidupannya kita. Dan pada malam hari ini, kenapa saya mengambil cerita tentang bangsa Israel? Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk melihat bahwa seringkali yang kita maksud, yang kita rasakan, yang kita pikirkan tentang konsep bagaimana Tuhan mengasihi kita, itu kadang-kadang sangat keliru. Dan pada malam hari ini, mari kita lihat sama-sama justru di dalam kondisi dan keadaan bangsa Israel lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di situ Tuhan menguatkan dan meneguhkan setiap daripada mereka dan menyatakan bahwa Dia, Tuhan, mengasihi bangsa Israel dengan kasih yang kekal. Kalau bahasa sederhananya, saya cari-cari waktu saya mempersiapkan ini, bahasa sederhananya itu kayak seperti Tuhan mau bilang, kalau dari dulu saya sayang sama kau, sampai hari ini dan sampai di masa akan datang, saya tetap akan mengasihi engkau. Jadi sebenarnya kata-kata yang disampaikan ini menguatkan bangsa Israel di dalam masa pembuangannya. Karena Tuhan seperti sedang ingin menyampaikan bahwa kalau dari dulu saya mengasihi engkau, saya menyertai engkau dan engkau keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, dengan peristiwa yang gagah perkasa dan luar biasa. Sampai hari saat mereka mengalami ketika mereka dibuang ke Babel, Tuhan tetap mengasihi mereka dan sampai di masa yang akan datang, Tuhan tetap mengasihi mereka dengan apapun dan keadaan apapun yang terjadi dalam bangsa Israel. Nah, pesan yang sama pun juga Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa kalau di masa yang lalu Tuhan terus sudah menyatakan kasih-Nya untuk setiap kita, maka di masa yang saat ini, di saat kita mungkin lagi merasakan kondisi yang buruk, kondisi yang tidak enak, Tuhan tetap menyatakan bahwa Dia tetap sayang sama kita.
Dan sampai di masa yang akan datang, Tuhan akan tetap mengasihi kita dengan kondisi dan keadaan apapun yang kita lalui dalam hidupnya kita. Nah, pada malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk melihat bahwa seringkali yang dimaksudkan dengan kasih yang Tuhan berikan buat kita semua pribadi lepas pribadi, bukan kasih yang seperti kita pikirkan. Kadang-kadang kan seperti tadi saya cerita, kalau kita ada di posisinya bangsa Israel dan tiba-tiba kita dengar Tuhan bilang Tuhan sayang sama kita pasti akan bertanya begini, kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa Tuhan izinkan saya dibuang ke Babel, gitu kan? Nah, atau kan mungkin saat kita mengalami masa-masa yang buruk dalam hidupnya kita, seringkali kita bilang sama Tuhan, Tuhan kalau kau sayang sama saya, kenapa semua ini harus terjadi dalam hidupku? Kalau kau sayang sama saya, kenapa kau biarkan ini semua terjadi? Seringkali caranya kita memandang kasih Tuhan itu yang kadang-kadang bikin kita kemudian kecewa. Tetapi pada malam hari ini lewat Yeremia mengajarkan kepada kita semua bahwa sebenarnya kasih Tuhan itu tetap kekal abadi buat setiap daripada kita. Tidak peduli masanya, tetapi kasih Tuhan selalu hadir. Nah, namun mungkin beberapa dari kita kadang-kadang merasa seperti tadi yang saya cerita ya, kayak kalau Tuhan sayang kenapa harus ada dalam kondisi dan keadaan kayak begini. Nah, saya sengaja kasih gambar cahaya matahari. Kenapa? Karena di sini seringkali kasih Tuhan itu bentuknya kita tidak sadar. Kenapa? Sama ilustrasi yang diajarkan sama Santo Thomas Aquinas. Jadi ceritanya dia adalah santo yang cukup terkenal. Dia membantu kita untuk boleh melihat bagaimana caranya. Ini teori yang diajarkan ini sangat terkenal ya. Bagaimana caranya melihat Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan di saat kita itu tidak bisa melihat kalau Tuhan itu baik. Ilustrasinya itu seperti kayak cahaya matahari. Mungkin kita semua tidak bisa lihat cahaya matahari. Apakah kalian bisa lihat matahari? Dulu waktu saya kecil saya berusaha lihat matahari, tapi yang bisa dilihat itu cuma terang toh, menyinar kayak dia menusuk gitu kan, terangnya itu bercahaya, tapi saya nggak pernah bisa lihat matahari itu. Tetapi di saat kita ada di bawah terik matahari, kita bisa merasakan hangatnya matahari itu. Nah, sama seperti halnya dengan kasih Tuhan. Mungkin kita tidak bisa lihat, kadang-kadang dalam hidupnya kita tidak bisa lihat langsung bentuk dari kasih Tuhan itu seperti apa. Tetapi sebenarnya kita bisa merasakan kehangatan kasih Tuhan di dalam kehidupannya kita sehari-hari. Lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa, lewat orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat apa sih yang seringkali menjadi masalah? Kenapa bisa kita seringkali tidak bisa menyadari kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya kita? Nah, yang pertama itu adalah karena seringkali matanya kita itu selalu terfokus kepada sesuatu yang instan. Kita sakit dan kita merindukan supaya kita bisa dapat mujizat yang instan. Kita punya pergumulan, kita rindu bahwa masalahnya kita itu bisa langsung selesai. Nah, seringkali kita mengharapkan kasih Tuhan dalam bentuk-bentuk yang kita inginkan. Padahal sebenarnya yang Tuhan ingin lakukan itu adalah hal-hal yang sederhana, yang kecil. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk lihat ada perbedaan yang sangat besar antara hope dan ekspektasi. Nah, ini yang saya akan ajak teman-teman untuk lihat apa sebenarnya yang menjadi masalah. Kenapa kayak tadi saya cerita, kalau kasih Tuhan itu sangat besar dan sangat melimpah dalam hidupnya kita. Tetapi apa yang menjadi masalah, kenapa seringkali kita justru merasa Tuhan tidak baik dalam hidup kita. Nah, pada malam hari ini saya mengambil ilustrasi antara hope dan ekspektasi. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia, kata hope dan ekspektasi
itu sebenarnya ditranslate dengan kata yang mirip. Kalau hope itu bahasa Inggris ditranslate ke Indonesia itu adalah harapan. Sedangkan kalau ekspektasi ditranslate ke Indonesia juga namanya ekspektasi atau biasa orang bilang harapan. Nah, tetapi kedua dari hal ini itu adalah sesuatu yang sangat berbeda 180 derajat. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk melihat di mana letak masalahnya. Nah, pada malam hari ini kalau yang namanya hope itu seringkali itu adalah dibilang kita percaya kepada Tuhan, kita berharap kepada Dia, tetapi kita tidak memaksakan kehendaknya kita. Sedangkan kalau yang namanya ekspektasi ini seringkali adalah sesuatu yang ngotot. Kita punya keinginan, tetapi kita ingin bahwa keinginan kita itu harus terjadi. Nah, masalah yang terjadi adalah seringkali dalam hidup kita, ketika kita mengalami sesuatu, ketika kita meminta sesuatu, yang kita selalu fokuskan itu adalah kita bukan berharap hope, tapi kita berekspektasi kepada Tuhan. Misalnya ketika dibilang, Tuhan tolong sembuhkan saya sekarang, Tuhan tolong ubah situasi dan keadaan ini. Sebenarnya ketika kita bilang ini, kita bukan berharap hope sama Tuhan, tetapi kita ekspektasi. Ekspektasi itu adalah kita memaksa apa yang jadi keinginan pribadinya kita. Nah, ini yang kadang-kadang dan seringkali membuat kita jadi tidak bisa melihat kasih Tuhan. Karena kita menginginkan sesuatu, tapi kita memaksakan sesuai dengan kehendaknya kita. Nah, apa yang kemudian menjadi berbeda, kalau orang yang memiliki hope, pengharapan ini akan membuat dia tetap percaya sama Tuhan apapun yang terjadi di masa depan. Sedangkan orang yang punya ekspektasi, dia akan cenderung kecewa. Sama mungkin kalau dibilang ilustrasinya kayak gini, saya bersahabat dengan Cece Kris, terus saya punya ekspektasi kalau suatu hari nanti dia akan sayang saya dengan kasih saya oleh-oleh, kasih saya hadiah yang berlimpah. Nah, tapi ternyata kemudian di masa yang berikutnya, ternyata caranya dia menyayangi saya itu adalah bukan kasih oleh-oleh, tapi dia peluk saya, dia telepon saya, dia berdoa buat saya. Nah, sedangkan ketika saya tidak mendapatkan oleh-oleh yang saya harapkan, saya jadinya kecewa kepada Cece Kris karena saya menganggap bahwa dia tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, apa yang seringkali menjadi masalah, kenapa kita nggak bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kita? Karena ternyata relasinya kita sama Tuhan, itu kita bangun berdasarkan ekspektasi. Saya membangun ekspektasi bahwa kalau saya datang dan rajin berdoa, maka Tuhan pasti akan kabulkan doa saya. Nah, ketika Tuhan tidak kabulkan doa saya, maka saya anggap bahwa Tuhan tidak sayang sama saya. Nah, makanya pada malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, sebenarnya fokusnya kita harusnya itu adalah kita berharap itu di dalam konteks hope. Kenapa? Karena ketika kita hope atau punya pengharapan di dalam Tuhan yang berbasis dari hope, kita berharap menggantungkan pengharapan kita tanpa kita menuntut Tuhan harus melakukan seperti yang kita mau. Kalau bahasa sederhananya, itu kita mempercayakan semua hidup dan pengharapannya kita kepada Dia. Nah, apa yang kadang-kadang membuat orang-orang kecewa itu adalah karena mereka berharap kepada Tuhan di dalam konteks ekspektasi. Mereka punya gambaran yang secara detail. Nah, saya ingin cerita sedikit pengalaman yang saya alami. Mungkin ini hal sudah pernah beberapa teman-teman yang dekat dan akrab sama saya itu cukup tahu dan tahu kondisi dan keadaannya. Jadi kalau teman-teman yang secara umum tahu kalau saya itu punya masalah tidur-tidur di mana-mana, gitu kan? Dari saya sekolah, kuliah dan sampai waktu saya melayani pun dan ada di dalam komunitas ini selama berapa belas tahun. Semua orang kenal kalau saya itu tukang tidur, Tuti, ya mirip sama namanya itu Tuti, tapi ini Tutinya tukang tidur gitu, semua orang tahu itu.
Dulu saya itu punya ekspektasi begini, kalau saya kenal Tuhan, saya rajin mencari wajahnya, suatu hari nanti Tuhan itu pasti akan kasih saya mujizat, saya pasti bisa sembuh gitu suatu hari nanti, even without doing anything gitu. Sampai suatu ketika kondisi yang terjadi adalah saya punya kondisi tidur-tidur itu sangat parah. Saking parahnya sempat bikin seorang pewarta itu tersinggung. Dan itu pertama kali dalam hidupku akhirnya saya pergi ke dokter. Hanya karena teman-teman dekatku itu yang bilang kayak, weh serius ini kayaknya kok sudah tidak bisa main-main. Harus mau ke dokter. Dan waktu itu saya merenungkan, saya akhirnya ke dokter, tapi waktu itu berobatnya masih setengah-setengah. Sampai waktu di September saya akhirnya pergi ke Jakarta, benar-benar berobat dengan serius dengan dokter saraf. Dan di situ dokternya langsung kayak memberikan kayak penjelasan secara detail bahwa yang kau alami ini adalah sesuatu yang sudah tidak bisa ditunda untuk diobati. Karena di masa depan kau punya usia sangat muda, tetapi di masa depan kalau ini tidak ditreatment dengan segera, maka kau akan bermasalah di otak. Pokoknya segala macam lah diceritakan hal yang cukup menakutkan dan menegangkan gitu. Singkat cerita saya nggak punya pilihan lain, saya harus minum obat. Mungkin beberapa kali saya bawa firman saya sudah sempat cerita sebagian. Singkat cerita saya harus minum obat dan segala macam. Tetapi dalam masa-masa minum obat itu adalah masa-masa yang paling menakutkan. Kenapa? Karena obat psikotropika dan antidepresan itu dia ada sedikit efek samping yang tidak terlalu bagus buat saya. Jadi saya jadi sensitif berkali-kali lipat gitu. Dan dalam masa-masa itu saya terus mempertanyakan. Waktu itu mungkin beberapa teman-teman, saya nggak tahu itu kondisinya teman-teman di sekitar itu notice atau tidak, tapi pasti orang-orang yang dekat dengan saya itu pasti cukup tahu. Tapi dalam kondisi dan keadaan waktu itu saya hanya merasa saja saya cuma ingin sendirian. Saya nggak mau ketemu orang, saya nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau cerita sama siapapun. Saya cuma mau terpuruk saja sendiri gitu. Saya cuma mau kayak merasakan, maksudnya kayak intinya kayak saya mengikuti perasaanku secara pribadi waktu itu. Nah, namun kemudian di dalam masa-masa itu saya percaya kasih Tuhan itu terus mengalir. Tapi yang jadi masalah waktu itu adalah saya nggak bisa melihat kasih Tuhan waktu itu. Karena waktu itu mataku cuma terfokus sama sesuatu yang di luar ekspektasiku. Jadi kayak selama ini saya berpikir bahwa dengan kondisi dan keadaan ini kayak saya akan keadaannya lebih baik. Tapi ternyata setelah saya minum obat, saya merasa saya sudah tidak tidur-tidur. Tetapi yang masalahnya adalah saya jadi sensitif sekali. Jadi saya kayak merasa kayak sedih, melo, tidak bisa ketemu banyak orang. Kalau ada orang ngomong sedikit saja yang tidak enak, saya pulang di rumah bisa tidak tidur sampai 1 malam gitu kan. Langsung kayak jadi berlebihan sekali begitu. Langsung kayak saya rasa kenapa diriku berubah 180 derajat. Saya nggak pernah rasa kayak orang aneh seperti ini waktu itu. Nah, jadi walaupun kasih Tuhan yang begitu besar saat itu, saya nggak bisa melihat waktu itu. Karena mataku waktu itu cuma terfokus sama kondisi dan keadaanku. Kenapa? Karena saya punya hope sama ekspektasi itu berbeda. Saya berekspektasi kalau kondisi dan keadaan begini dan begini, tapi ternyata keadaannya tidak seperti itu. Dan banyak hal yang di luar dari yang saya tidak inginkan. Ternyata setelah kayak orang kayak cuma ngomong hal yang kecil saja, saya itu langsung kayak ya ini sebenarnya karena sudah saya lewati, saya berani kesaksian ini begitu. Tapi karena waktu kemarin waktu saya lagi lewati, saya tidak tahu saya bisa tidak lalui ini semua perasaan-perasaan yang tidak enak. Bahkan ada masa-masa di mana saya mempertanyakan, saya kayak bilang, Tuhan, kenapa kok kasih saya hidup ini, tapi kok izinkan saya harus lewati perasaan yang kayak begini? Saya sampai bertanya seperti itu. Namun dalam masa-masa itu, kenapa saya tadi bilang kalau Tuhan itu terus mencintai kita, tidak peduli bagaimana kondisi dan keadaannya. Dalam kondisi dan keadaan yang sangat terpuruk itu, Tuhan itu mengirimkan banyak sekali orang sebenarnya untuk ada di sekitarku, untuk mendukung dan mensupport. Tapi waktu itu saya dorong mereka semua. Jadi kayak orang yang terluka, kondisinya adalah dia akan mendorong semua orang dan kalau perlu lagi dia sakiti semua orang di sekitarnya. Karena dia cuma mau, karena matanya itu cuma terfokus sama masalahnya sendiri. Tapi saya bersyukur waktu itu
di dalam kondisi yang sangat tidak baik itu, saya percaya kasih Tuhan terus bekerja dan ada begitu banyak orang-orang di sekitarku yang terus berdoa buat saya, sampai suatu ketika tiba-tiba Tuhan itu kayak berbicara gitu. Tuhan kayak bilang begini, sekian puluh tahun semua kebaikanku di dalam hidupmu hanya gara-gara satu vonis dokter yang bilang kau narkolepsi dan mungkin tidak akan sembuh, itu bikin kau melupakan semua kebaikanku yang sudah saya anugerahkan buat kau. Terus Tuhan kasih ingat saya, waktu saya pergi Jakarta itu, sebenarnya kita enggak ada planning ketemu sama Paus. Waktu itu saya, Cek Kris, sama Marcella, sama beberapa teman-teman dapat kesempatan pergi ketemu Paus gitu kan. Tapi saya dropnya justru pulang dari Paus gara-gara habis ketemu dokter. Tapi Tuhan kasih ingat saya, betapa kau beruntung sekali, kau diberkati sekali, tapi kenapa kau tidak bisa lihat itu kebaikannya Tuhan? Ini malah kau pergi lihat sakitmu yang sebenarnya kayak cuma tai kuku begitu ya. Kalau Tuhan mau singkirkan dalam 1 detik, dia bisa singkirkan begitu. Dan akhirnya saya sadar bahwa, oh iyo, kenapa saya terpuruk sendirian? Akhirnya ya di situ saya baru mengerti bahwa sebenarnya Tuhan itu baik. Cuma kadang-kadang di saat kita mengalami masa-masa yang tidak enak dalam hidupnya kita, matanya kita itu seringkali terfokuskan sama masalah dan pergumulan yang kita alami. Nah kalau tadi saya bilang, yang terjadi adalah ekspektasi kita yang terlalu banyak, itulah yang kemudian membuat kita jadi kecewa. Dan yang harusnya itu adalah, kita harusnya itu berharap, hope kepada Tuhan. Kenapa? Karena harapan ini yang akan bisa menguatkan imannya kita untuk terus boleh berjalan. Nah, namun yang ini tadi saya cerita, yang terjadi adalah seringkali kita keras kepala. Ini yang tadi saya sudah sharingkan, bahwa yang terjadi adalah Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita, tapi karena keras kepalanya kita terluka dengan kondisi dan keadaan yang terjadi, kita mungkin stres dengan masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita menolak bantuan orang-orang di sekitarnya kita. Kita menarik diri, kayak seperti saya cerita, saya kayaknya tidak mau ketemu orang. Saya kalau bisa selesai, cuma waktu itu saya memaksakan diri untuk pergi ke DF. Syukurnya saya tetap memaksakan ke DF, tetap datang ke persekutuan doa waktu itu. Mungkin waktu itu kalau saya ikuti keinginanku ya, tinggal di rumah saja berhari-hari, enggak pengen ngapa-ngapain, enggak mau keluar rumah, enggak mau ketemu orang. Saya enggak tahu nasibku sekarang kayak bagaimana. Tapi saya bersyukur waktu itu saya tetap mendorong diriku begitu untuk pergi ke PD. Saya tetap mendorong diriku untuk pergi ke sel, walaupun saya tidak ingin. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama mungkin kalau di minggu lalu ketika Evi sama Oli sudah sempat men-sharingkan bahwa ketika mereka mengalami masa-masa yang terberat dalam kehidupan mereka, di dalam tema yang kemarin kan adalah bagaimana kita bisa bertahan dulu. Nah, kalau pada malam hari ini saya ingin berbagi sedikit bahwa kalau kita mengalami kondisi dan keadaan di mana kita tidak bisa merasakan kasih, orang bilang Tuhan itu punya kasih begitu besar, kita nggak bisa rasa itu. Yang kita bisa rasa itu cuma kekecewaan, kita rasa kayak stres, kita rasa kayak kenapa ini masalah tidak kunjung selesai. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus bertahan. Bertahan itu adalah di poin yang pertama adalah lakukan sesuatu. Jangan hanya diam dan terpuruk, bergeraklah, lakukanlah sesuatu. Karena menurut penelitian, ini adalah namanya molekul miokin. Kalian pernah dengar ini? Katanya menurut penelitian, tubuhnya kita kalau bergerak di atas 5 menit, itu dia kalau misalnya kita lagi dalam kondisi stres ini, tapi kemudian kita memaksa tubuhnya kita untuk berjalan lebih daripada 5 menit, maka tubuhnya kita akan otomatis memproduksi yang namanya molekul miokin. Molekul miokin ini dikenal dengan namanya molekul harapan. Jadi ternyata di saat tubuhnya kita lagi stres dan lagi membaca kalau kondisinya kita lagi tidak baik-baik saja, ternyata dengan bergerak itu akan membuat seluruh molekul ini terproduksi. Dan kalau kita yang kayak dalam keadaan stres, depresi, lagi tidak ingin melakukan apapun, dengan kita bergerak saja
itu sebenarnya itu sudah bisa menyelamatkan dirinya kita. Tetapi katanya kalau misalnya mungkin ada beberapa teman-teman, saya nggak tahu kalau teman-teman suka membaca enggak, saya ada membaca beberapa penelitian-penelitian, katanya kalau kita stres, terpuruk dan depresi, sebenarnya itu sangat tidak bagus buat tubuhnya kita. Tetapi begitu ajaibnya Tuhan menciptakan tubuhnya kita, ternyata di saat kita stres dan punya kayak tekanan yang berlebihan, tubuhnya kita itu akan memproduksi secara otomatis sel darah putih, imun tubuh, namanya sel penjaga gitu, yang akan berjuang melawan stres-stres. Dan kalau sel-selnya kita yang rusak gara-gara stres itu, dia yang akan otomatis setiap hari memperbaiki. Makanya kenapa ada orang bertanya, saya stres selama berhari-hari, tapi kenapa bisa bertahan hidup, Di? Karena sebenarnya Tuhan menciptakan tubuhnya kita tuh dengan sangat ajaib. Kalau ada bagian tubuhnya kita yang rusak karena sel-sel ya stres dan segala macam, maka ada juga bagian tubuhnya kita yang meregenerasi sel-sel itu dan memulihkan yang rusak-rusak. Nah, jadi kalau di sini saya bilang kayak tadi saya cerita, kalau misalnya kita dalam kondisi kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan, nggak bisa melihat kalau Tuhan itu sayang sama saya, lagi terpuruk kondisinya, maka kita harus lakukan sesuatu. Jangan cuma duduk diam di kamar, scroll Instagram, tapi keluarlah dari kamarmu, lakukan sesuatu, bergeraklah, lakukan sesuatu. Karena ketika kita bergerak, maka ada molekul miokinin, namanya molekul harapan, yang akan membantu membangun kita punya sel imun tubuh supaya kita itu bisa jauh lebih baik. Dan di sini yang kedua yang kita lakukan adalah kita tetap punya iman. Punya iman ini bukan berarti kita duduk-duduk saja diam meratapi nasib, tidak. Tetapi apapun yang terjadi kita tetap misa, kita tetap berdoa, walau kering, walaupun kita tidak percaya, walaupun kita tidak mengerti, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan di sini dibilang walaupun kita kemudian belum bisa menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita mencoba saja bertahan melakukan yang kita bisa lakukan saat ini. Kenapa? Karena akan selalu ada rahmat setiap kali kita berjuang untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti saya cerita, sekalipun saya ada dalam kondisi waktu itu yang tidak enak, karena saya ingat dari dulu, apapun yang terjadi kita selalu harus datang sel, apapun yang terjadi kita selalu harus datang PD. Dan tanpa saya sadari, hal-hal itulah kemudian yang banyak menyelamatkan. Waktu datang ke PD, ada banyak sekali firman yang kemudian dikuatkan. Pulang di rumah, rasa lebih baik, lebih normal sedikit. Terus kemudian habis kemudian sudah di rumah dalam kondisi yang tidak enak lagi. Terus dengar YouTube-nya Romo Koko atau habis dengar itu hatinya terasa kayak tenang, semangat lagi kembali. Habis itu kayak dikuatkan, habis itu bisa bangkit kembali. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin tidak langsung instan, tapi kita berjuang sama-sama. Nah, di bagian yang berikutnya, kita mau tetap sadari kasih Tuhan tetap ada. Kasih Tuhan itu tetap ada dalam kehidupannya kita. Kita cuma perlu memejamkan saja mata dan mengingat. Karena tadi saya bilang, di saat kita lagi dalam masalah, kita nggak bisa lihat kasih Tuhan secara real. Tapi waktu saya ada dalam masa-masa yang terpuruk itu, Tuhan kasih ingat saya kalau Tuhan itu kirimkan banyak sekali orang yang kayak bisa support, walaupun ya mungkin saya tahu saya agak menjengkelkan ya, karena saya menjawab mungkin chat-chatnya dengan menjengkelkan, tapi saya bersyukur begitu kalau Tuhan kirimkan orang-orang yang kayak mereka tetap stay begitu, even waktu itu saya sangat-sangat menjengkelkan begitu. Dan bahkan orang yang dari jauh yang kayak saya sudah lama enggak kontak gitu, tapi dia bisa tiba-tiba kontak dan dia kayak chat, dia menguatkan, dia berdoa buat saya dan ya singkat cerita akhirnya saya bisa melalui masa-masa yang gelap itu. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sebenarnya dipenuhkan dengan kasih Tuhan. Yang jadi masalah adalah kita hanya belum menyadari saja. Bagaimana caranya kita bisa menyadari kasih Tuhan yang ada di sekitarnya kita? Mari kita coba lihat orang-orang di sekitarnya kita yang masih tetap ada sampai hari ini.
menemani dan mendampingi kita. Dengan jeleknya kita, kekurangannya kita dari atas sampai bawah, tetapi mereka terus boleh ada di sampingnya kita dan terus berdoa buat kita. Nah waktu itu salah satu juga yang sangat menguatkan itu adalah saya punya teman-teman sel yang sangat mensupport juga waktu itu. Walaupun mungkin mereka tidak mengerti nih yang saya alami seperti apa, tapi maksudnya kayak saya bisa sekali rasa cinta yang mereka miliki buat saya waktu itu. Dan itu bikin saya sadar, oh Yodi ternyata Tuhan itu kayak baik begitu dalam hidupku. Walaupun dalam kondisi Tuhan izinkan saya harus melewati ini proses, tetapi kayak Tuhan masih kirimkan orang-orang di sekitarku yang sangat menguatkan. Nah satu lagi hal waktu itu pas kondisi ini saya punya teman yang cukup akrab, dia itu kena kanker payudara stadium yang cukup parah waktu itu. Dan saya waktu itu tidak pernah terpikir apapun karena waktu itu saya lagi sakit juga, saya nggak bisa merasakan penderitaannya dia. Tapi waktu itu saya cuma datang saja, pergi jenguk dia satu kali, terus habis itu dia nangis lama sekali peluk saya gitu. Dan habis saya pulang dari sana, saya rasa kayak Tuhan kayak saya ini belum kena sampai kanker payudara, maksudnya kayak baru narkolepsi begitu yang bikin saya masih bisa hidup normal, tapi saya sudah kayak rasa seperti orang kayak mau mati begitu ya. Tapi kayak orang yang kayak kena sesuatu yang jauh lebih parah, tapi maksudnya kayak intinya kayak Tuhan kirimkan dia untuk bikin saya sadar gitu kalau Tuhan itu baik sekali dalam hidupku begitu. Kenapa saya harus fokus dan memikirkan hal-hal yang saya sedang hadapi sekarang gitu. Dan singkat cerita di bagian yang terakhir, tetaplah lakukan yang baik. Jangan biarkan kepahitan dan gelapnya dunia ini mengubahmu menjadi pahit dan gelap. Lakukan hal yang baik seburuk apapun kondisi dan situasimu. Jadi sekalipun kita belum bisa mengalami dan merasakan cinta Tuhan karena ada masalah dan sebagainya macam yang tadi saya cerita, tetaplah memilih untuk lakukan hal yang baik. Tetaplah memilih untuk jadi orang yang baik. Jangan sampai karena kita nggak bisa merasakan kasih Tuhan, kita melukai orang-orang di sekitarnya kita berkata-kata yang kasar dan buruk. Nah saya ingat hal yang menguatkan saya waktu kunjungannya Paus Fransiskus yang sekarang sudah jadi almarhum, di kata-katanya kayaknya yang keberapa itu dia ada bilang, berjanjilah kepada dirimu sendiri, kalau seburuk apapun orang memperlakukanmu, jangan pernah menjadi jahat, tetaplah berbuat baik. Dan saya ingat ini menjadi kekuatan juga bagi saya, di dalam masa-masa yang buruk itu, saya kayak merasa ya saya nggak bisa melihat waktu itu kasih Tuhan seperti apa, tetapi saya tetap berusaha untuk melakukan hal yang baik. Dan kalau bilang di sini kapan sampai waktu Tuhan tiba dalam hidupnya kita, mungkin sekarang bukan hal yang gampang untuk bilang begini ya, tapi mari kita mau sama-sama berjuang menunggu dengan setia bersama Tuhan dan komunitas yang tetap Tuhan taruh dalam kehidupannya kita. Kita percaya kalau kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidupnya kita. Namun dengan semua yang kita alami dalam kehidupannya kita, mari kita mau sama-sama menunggu dengan setia bersama-sama dengan Tuhan. Di akhir cerita saya mau bilang, kalau saya tidak pernah sangka kalau Tuhan itu pada akhirnya kasih saya kesempatan. Jadi di dalam masa-masa yang kelam dan buruk itu yang saya cerita tadi, Tuhan itu bukan cuma kirimkan banyak sekali orang yang terus mensupport dan mencintai saya, tetapi Tuhan kasih saya kesempatan waktu itu untuk bisa pergi ke Vatikan waktu itu. Saya dikasih kesempatan bisa temani papi waktu itu ke Lourdes. Saya sempat kesaksian waktu itu di sini, dan saya tidak pernah sangka bahwa ternyata pulang dari Lourdes, saya akhirnya bisa lepas obat yang selama ini saya minum selama 1 tahun lebih. Dan kayak saya tidak tahu saya menunggu berapa lama untuk bisa sembuh. Tapi ketika kemudian Tuhan izinkan saya pulang dari sana dan saya akhirnya bisa lepas obat, kayak saya awal sebenarnya takut bersaksi ini, karena saya takut nanti dah lama setelah itu saya tertidur lagi, gawat gitu kan. Tetapi ternyata setelah waktu berlalu saya sadar kalau memang perubahannya itu betul-betul signifikan begitu. Jadi kayak saya sudah tidak minum obat sekarang, tapi saya tidak merasakan efek samping seperti kayak dulu.
Jadi dulu waktu saya lepas obat tiba-tiba saya kayak depresi tiba-tiba begitu ya, kayak tidak bisa makan, tidak mau ketemu orang. Tapi waktu saya lepas obat itu dari sana, saya benar-benar mengalami yang namanya mujizat. Saya nggak stres sama sekali. Bahkan di saat sekarang sebenarnya saya lagi menghadapi masalah yang cukup besar di kampus. Lagi ada pergumulan yang sangat berat di tempat kerjaku saat ini. Tetapi saya mau berbagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya merasa Tuhan sangat baik. Kalau masa saya masih minum obat dan ada masalah itu di kampus, saya tidak tahu misalnya depresinya atau kayak bagaimana. Tapi justru setelah saya selesai lepas ini obat, tiba-tiba masalah di tempat kerjaku tuh meledak, semeledak-meledaknya, dan bikin saya ya harusnya saya stres, tapi saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu selalu punya waktu yang terbaik. Di saat sekarang saya harus hadapi masalah yang berat begitu, ternyata saya sudah tidak minum obat begitu. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya mungkin tidak tahu apa masalah-masalah yang dialami oleh Bapak Ibu dan teman-teman, tapi mari pada malam hari ini kita mau sama-sama berjuang untuk menanti-nantikan Tuhan. Kita menanti-nantikan janji Tuhan bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Kita menanti-nantikan bagaimana Tuhan yang terus mewahyukan cintanya dalam dirinya kita masing-masing. Dan saya mengundang teman-teman pemusik, kita mau sama-sama berdoa dan menanggapi sabdanya kita pada malam hari ini dengan sebuah lagu. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 di situ dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi, ketika kita berharap dan menanti-nantikan Tuhan, kita percaya kalau tidak ada satupun yang sia-sia. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan sehingga seperti Raja Wali, Tuhan akan bawa kita terbang dengan sayapnya. Mari saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu dan teman-teman, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kami akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Namun seringkali yang menjadi masalah adalah mungkin cara kami berpikir, mungkin kehendak kami yang terlalu banyak. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk boleh merasakan kembali kasih-Mu yang sejati dalam hidup kami. Singkirkanlah setiap penghalang-penghalang yang menghalangi mata kami Tuhan, untuk boleh melihat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pulihkanlah setiap hati kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk boleh merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih yang selalu baru, yang tidak pernah berkesudahan. Dan biarlah pada malam hari ini kami rindu untuk boleh menyatakan kerinduan hati kami lewat pujian ini. Kami mau sama-sama berharap kepadamu Tuhan, bahwa bila Engkau izinkan terjadi sesuatu dalam hidup kami mau percaya kepadamu, kalau waktu-Mu mungkin bukan waktu kami, tetapi waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya benar Tuhan, kami percaya kalau waktu-Mu pasti yang terbaik dalam kehidupan kami. Berikanlah rahmat bagi kami semua pribadi lepas pribadi pada malam hari ini Tuhan, untuk boleh melihat kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar pada malam hari ini Tuhan, mungkin kalau selama ini hati kami penuh dengan luka, hati kami penuh dengan kekecewaan, hati kami penuh dengan keterbatasan. Biar pada malam hari ini Engkau yang boleh bekerja menyembuhkan setiap bagian-bagian hati kami yang luka, sehingga kami boleh melihat kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, bila Engkau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, semua pasti adalah untuk kebaikan kami. Bila Engkau mengizinkan hal-hal yang mungkin buruk juga dalam hidup kami, semua karena kebaikan dan kasih setia-Mu. Kalaupun mungkin pada malam hari ini kami belum bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, tapi biarlah mulut kami terus boleh memuji Engkau, dan kami boleh terus menyatakan kalau waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Dan kami mau belajar tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Di dalam setiap masa-masa ini, biarkan kami terus boleh melakukan yang baik. Walaupun ketika orang-orang dan kejadian yang terjadi di sekitar kami sangat menyakitkan, tetapi biarlah kami terus boleh melakukan hal yang baik seperti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami pada malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Mari Engkau sendiri yang boleh berkarya, Engkau yang terus boleh bekerja, dan Engkau yang terus boleh memulihkan setiap hati kami. Dan ini hati kami boleh menyatakan kepada-Mu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan biarlah Tuhan saat ini Roh-Mu terus menguasai setiap kami. Dan saat ini ya Bapa, kami memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan atas segala berkat-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Kau berkati setiap persembahan yang akan terkumpul Tuhan, agar bisa memberkati persekutuan ini, untuk bisa lebih lagi dalam menjangkau jiwa-jiwa. Semakin banyak yang mengikuti persekutuan doa ini Tuhan, untuk
untuk berdoa bersama-sama dengan kami di hari Rabu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan juga setiap kami yang di tempat ini. Sebulan kami percaya rahmat-Mu semakin besar, Roh-Mu semakin besar, memberikan kami kekuatan dalam menjalani hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan saya undang teman saya kembali, yang besar dan ganteng. Giri lagi gitu ya. Oke, baik, saya yakin dan percaya kita semua diberkati luar biasa dengan sermon atau firman malam hari ini, di mana kita harus mengalami dan bertahan dalam dark moment kita, dan pada akhirnya yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai. Amin. Bagi yang merasa terberkati, boleh memberkati kami kembali melalui dua cara, tunai dan non tunai. Tunai boleh langsung dimasukkan ke kantong kolekte, sedangkan yang non tunai boleh seperti biasa scan QR atau transfer ke rekening BCA. Atau juga ada yang teman saya yang banner boy yang keliling-keliling, ya kalau terlalu cepat dia jalan, pause dulu, bilang tunggu, belum pas scan, ya. Oke, seluruh persembahan yang teman-teman berikan di tempat ini akan digunakan kembali untuk melanjutkan gerakan Domus Fide ini, persekutuan doa ini. Oke, bagi yang teman-teman mungkin yang tidak sempat scan, boleh nanti ke welcome booth di sebelah kanan saya. Nanti di situ juga ada banner boy saya yang, ya itulah, memegang banner. Oke. Dan seperti tadi yang saya bilang, tidak terasa minggu ini kita akan merayakan banyak occasion, banyak perayaan. Ada perayaan Valentine, Imlek, Rabu Abu, ya. Jadi kami dari tim Domus Fide mengucapkan selamat memasuki masa Prapaskah, selamat merayakan berbagai perayaan, dan ingat pantang dan puasa setelah Imlek, ya. Oke, dan karena minggu depan itu masih dalam Rabu Abu, maka DF libur, ya. DF tidak ada dan akan dilanjutkan kembali di tanggal 25 Februari dengan tema besar masih Blackpink. Dan kalau teman-teman ada yang menyaksikan Netflix, drakor, pasti sangat-sangat familiar dengan tema kita, Can This Love Be Translated? Panjang banget. Oke, pembicaranya Bapak David Adinata dari Jakarta, LOJ Jakarta. Dan ingat, minggu depan jangan sampai lupa, 2 minggu depan jangan sampai lupa kita ada dress code. Dress code-nya itu Blackpink, ya. Jadi misalnya boleh kayak saya, pink hitam, pink black, atau sebaliknya, celananya pink, atasannya black, boleh. Kalau ada yang punya. Ya, tempat dan waktu seperti biasa di tempat ini di Aula Gotong-Gotong jam 7 di lantai 3. Dan jangan lupa Bapak Ibu teman-teman, tidak capek-capeknya kita ingatkan setiap DF itu juga ada JSM Kids di lantai bawah. Jadi Bapak Ibu yang punya anak jangan mau diberkati sendiri, tapi biarkan anaknya juga kita diberkati, ya, di JSM Kids. Seru sekali itu. Oke, selanjutnya yang mau akses foto malam ini, kalau teman-teman lihat dari tadi ada teman-teman yang bawa kamera, dia itu bukan kurang kerjaan tapi meng-shoot kita punya kegiatan malam hari ini. So, boleh scan, kalau kejauhan boleh buka linknya bit.ly/4RJU3WA. Ya. Tolong huruf besar huruf kecilnya diperhatikan. Maaf, ini saya tidak sempat customize. Oke, tunggu sebentar lagi. Oke, sudah semuanya? Oke, baik. Selanjutnya, nah ini dia. Kita per bulan lalu, kalau per minggu lalu atau per bulan lalu ya, kita mengadakan JOB, Job, JSM, olahraga bareng. Aduh, kok nggak ada tepuk tangannya? Oke, JS Job ini apa?
ini bukan khusus anggota JSM, tapi semua orang, semua kalangan, semua agama terbuka. Jadi teman-teman yang mau join itu ada untuk untuk Jumat ini tanggal 13 Februari itu ada fun basketball di lapangan basket Sekolah Lentera Kasih di dekat sini di Gunung Latimojong jam 6 hingga 8. Dan karena ini sifatnya adalah untuk kita having fun sama-sama, tiketnya kontribusinya hanya 10.000 per orang. Ya. So, ini saya tidak tahu ini mesti daftar atau langsung datang saja ya? Langsung datang ya? Oke. Langsung datang saja, jangan malu-malu. Langsung saja sok kenal, sok dekat saja. Orangnya JSM itu jinak-jinak sih. Ya. Nah, setelahnya tanggal 26 Februari kita berganti, bukan lagi basketball tapi fun Zumba. Bagaimana Kak Robi? Fun Zumba ya. Oke. Jadi bagi teman-teman saya mau ikut ini. Saya mau belajar Zumba. Oke. Ya, tanggal 26 juga di lapangan Sekolah Lentera Kasih. Kayaknya kita ada kontrak payung ini dengan Lentera Kasih ya. Ya, sama di situ ya. Kontribusi juga sama 10.000 per orang. Oke? Instrukturnya nantilah. Bukan saya. Baik. Dan bagi teman-teman yang punya masukan untuk kami tim DF boleh melakukan pengisian survei melalui QR code yang ada di layar. Tolong bintangnya, tolong reviewnya karena kami mau tahu apa yang kami sudah lakukan benar, apa yang kami lakukan masih salah ya, biar kami bisa memperbaiki diri terus. Oke, dan welcome home juga bagi yang pertama kali datang atau sudah lama tidak datang di tempat ini. Kalau ada teman-temannya dirasa baru kiri kanannya boleh kasih salam, welcome home ya. Dan juga bagi teman-teman yang sudah sering ke Domus Fidei, mau tanya-tanya lebih lanjut tentang siapakah kami, boleh datang ke sebelah sana. Ada Cemeke di sana, ya yang seksi. Tolong ikut juga Zumba ya. Nah di sana boleh tanya-tanya tentang siapa kami, apa yang kami bikin. Yang tadi mungkin sharingnya berapa orang, termasuk sharingnya pembicara juga, itu kan menekankan penting sekali komunitas ya. Oke, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para umat, teman-teman yang boleh hadir menyempatkan waktunya di tempat ini, juga pada para pelayan, pujian, musik, tim produksi, dan semua orang yang tidak sempat saya sebutkan yang berkontribusi pada acara DF malam hari ini. Baik, dan untuk doa penutup boleh kami memanggilkan pastor moderator kami, pastor moderator JSM, Pastor John Gala. Dan saya umumkan juga mohon menjaga kebersihan. Kalau Bapak Ibu berkenan punya waktu, boleh ikut merapikan kursinya dengan tim kami ya. Kalau punya waktu, kalau enggak apa-apa. Kalau tega juga enggak apa-apa ya. Baik, kepada Pastor John Gala yang jarang-jarang. Jarang-jarang apa? Jarang-jarang saya ketemu, tapi sering ditawa. Ya, ini Pastor John Gala dari Retorika. Ya. Aosku kiri, ya. Baik teman-teman semua, mari kita berdiri. Sebelum kita doa penutup dan berkat, terima kasih pada teman kita Elizabeth yang sudah menjadi penyambung lidah Tuhan untuk kita semua. Bagaimana tentang cinta Allah yang tidak berkesudahan, divine love, dan bagaimana mengalami cinta Allah yang tidak berkesudahan itu sederhana sekali. Kita mensyukuri
semua berkat Tuhan meskipun itu kecil. Mari kita siapkan hati, mohon rahmat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kasih-Mu tak berkesudahan semua. Terima kasih atas pemberian diri-Mu yang sungguh indah, luar biasa kami alami dalam hidup kami. Kami ingin menjadi sahabat-Mu dalam suka dan duka, dalam situasi sehat maupun sakit. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah habis untuk kami. Karena itu kami percayakan hidup kami kepadamu. Biarlah dengan tangan kasih-Mu Engkau menjamah kami satu persatu di tempat ini, membantu kami untuk merasakan kasih dan cinta-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Tuhan, terima kasih Engkau mengutus hamba-Mu Elizabeth untuk kami malam ini. Berkati dia, berikan dia semangat, berikan dia harapan untuk setiap pergulatan hidupnya. Dan semoga pelayanannya selalu Engkau berkati, sehingga ia selalu merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Kami juga mohon rahmat-Mu untuk kami semua yang hadir, khususnya rekan-rekan kami yang dengan tulus memberikan dirinya dalam kegiatan DF ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, memberikan rahmat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Semoga kami semua tidak kehilangan harapan, dan dalam hidup ini kami senantiasa meneruskan kasih yang Kau percayakan kepada kami, kasih yang kami alami dari-Mu itu kepada orang-orang yang kami jumpai dalam hidup kami, keluarga kami, dan juga teman-teman yang kami layani dimanapun saja kami berada. Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing malam ini. Semoga Engkau memberkati kami dalam perjalanan, memberkati istirahat kami malam ini. Semoga besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang segar bugar, melanjutkan karya, pekerjaan, dan tugas yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah yang melimpah atas Anda sekalian, rahmat kebahagiaan, rahmat sukacita, rahmat kecerahan budi dan kebijaksanaan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam teman-teman. Puji nama Tuhan. Kita bawa sukacita Tuhan, kita bawa berkat Tuhan untuk melanjutkan hidup kita dan kita wartakan kebaikan-Nya. Amin. Yeay. Yo. Semua serukan. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu,
berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yuk tepuk tangan di atas. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Oh yeah. Woo! Kasih-Mu, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. semua. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku, Oh, Yesus. Serukan. sukacitaku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Rabu 2 minggu depan.